Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa kembali ya dengan saya Yudhya Antareksa dalam modul pembelajaran secara online ya, baik melalui online maupun melalui DVD ya. Jadi dalam modul kali ini kita akan bicara mengenai sebuah tema yang sangat penting bagi pengembangan sebuah bisnis, yakni mengenai bisnis strategi atau strategi bisnis atau corporate strategy. Dalam sekolah-sekolah bisnis, ilmu ini juga sering disebut sebagai strategic management ya. Ilmu tentang bagaimana meracik strategi, ilmu bagaimana merajut strategi bersaing yang pas supaya bisnis Anda berkembang menjadi cetar membahana ya. Kenapa strategi itu penting? Karena inilah awal dari segalanya ya. Jadi kalau kita salah merajut strategi itu bisa fatal akibatnya ya. Salah satu pelajaran yang paling pahit dalam sejarah bisnis adalah tentang kisah kejatuhan Nokia ya, dari singgasananya. Padahal dulu mereka merupakan raksasa ya, seorang dewa. Mereka salah ketika melakukan strategi pengembangan produk ya, dalam hal ini produk operating system. Mereka disalib oleh Android yang waktu itu hanya kecil ya. Android itu pertama kali muncul pada tahun 2008, persis ketika Nokia sedang jaya-jayanya. Sehingga ketika Android muncul itu Nokia mengabaikannya dan menyepelekannya, mengatakan bahwa Android ini hanya semut kecil merah, tidak akan pernah bisa mengalahkan kita. Tapi ternyata ekosistem yang dibangun Android yang ditopang oleh Google saat itu melonjak dengan cepat ya. Sehingga dalam waktu seketika bisa merobohkan Nokia dari singgasana kekuasaannya. Inilah contoh betapa kesalahan fatal dalam soal pengembangan strategi ya. Dalam hal ini adalah strategi pengembangan produk dan lebih khusus lagi produk operating system ya, yang menjadi payung atau menjadi jantung dari sebuah smartphone. Android menjadi melejit karena operating sistemnya sangat powerful ya, dan pas dengan kebutuhan ledakan smartphone saat itu dibanding operating system dari Nokia yang saat itu kita kenal dengan nama Symbian. Jadi inilah contoh betapa ketika kita salah meracik strategi bisa membuat perusahaan Anda mati dalam kesunyian ya. Nah, dalam modul kali ini kita akan belajar secara detail ya, secara komprehensif mengenai ilmu strategi ya. Seperti yang Anda lihat di dalam slide di depan Anda ini, saya menyampaikan ada 5 agenda yang akan kita pelajari dari kursus online kita kali ini ya. Jadi yang pertama kita akan belajar mengenai 5 tasks of strategic planning ya, 5 tugas dari strategic planning, perencanaan strategis. Kemudian yang kedua kita akan belajar mengenai faktor-faktor yang menentukan pemilihan strategi ya, shaping the choice of your strategy. Kemudian yang ketiga kita akan menguji, ya, melakukan 3 tes, mempelajari 3 tes atau 3 ujian untuk melacak apakah strategi Anda itu hebat atau tidak. Ya, ada 3 alat ukur. Kemudian yang keempat kita akan belajar bagaimana menganalisa environment industry environment, lingkungan industri, dan kemudian bagaimana merajut, ya, to craft competitive strategy. Dan kemudian pada akhirnya kita akan belajar mengenai bagaimana mengimplementasikan strategi, ya, strategi implementation and execution. Karena kalau Anda punya strategi hebat tapi eksekusinya termehek-mehek, bisnis Anda juga akan termehek-mehek, ya, Bapak Ibu ya. Nah, 5 agenda ini yang akan kita pelajari, ya. Mari kita mulai langsung saja dari yang pertama, yakni mengenai 5 tahapan bisnis strategi, ya, 5 tasks of strategic planning. Di depan layar Anda ini saya menuliskan 5 tahapan dari kerangka bisnis strategi ya. Mulai dari membentuk visi strategis, menentukan tujuan strategis, merumuskan strategi perusahaan, kemudian implementasi dan pelaksanaan strategi atau eksekusi, dan kemudian yang terakhir evaluasi atau monitoring. Ya. Nah, mari coba kita bahas ya satu demi satu ya. Di slide di depan Anda ini ya, di tahapan pertama tentu kita pertama-tama harus membentuk visi strategis ya ketika Anda mau merancang strategi ya. Apa visi Anda untuk perusahaan, di bagian mana seharusnya perusahaan menjadi market leader? Apa yang harus difokuskan di masa depan? Apakah teknologinya, produknya, atau pelanggannya? Perusahaan seperti apa yang kita inginkan dalam 5 tahun ke depan? Ya, jadi Anda membangun visi strategis mengenai arah masa depan perusahaan Anda ya. Anda tentu pelajari ya, bisnis Anda ya, bisnis Anda bergerak di bidang apa. Contohnya misalnya saya memberikan contoh mengenai salah satu perusahaan baru yang didirikan ya di Indonesia beberapa bulan terakhir, namanya mataharimall.com ya. Ini merupakan ekspansi online version dari Matahari Department Store ya.
Matahari Department Store kita kenal adalah department store paling terdepan di Indonesia. Mereka mungkin agak terlambat ya menyadari mengenai ledakan e-commerce ini di Indonesia. Ya. Tapi akhirnya mereka ditopang oleh dana 5 triliun ya dari Lipo Group ya, 5 triliun tidak main-main. Mereka kemudian menceburkan diri dalam ranah online. Bersaing dengan Lazada, dengan Belibenka, kemudian dengan Bukalapak, dengan Tokopedia dan seterusnya. Nah, apa visi mataharimall.com ya dalam 5 tahun ke depan? Apa yang mau mereka kembangkan? Ya, mereka mungkin bisa merancang sebuah strategi yang menciptakan sebuah visi ya. Apakah teknologinya, apakah produknya? Mungkin mataharimall.com akan mencoba melakukan penekanan dalam variasi produknya. Ya. Mereka perusahaan yang dikenal sangat lengkap ya department store-nya. Bagaimana memindahkan produk-produk di department store itu secara online. Sehingga mereka seperti Amazon.com ya, everything store. Toko serba ada. Mungkin itu visi yang bisa dibangun oleh mataharimall.com ya. Ketersediaan produk, variasi produknya itu harus sangat lengkap. Kemudian fokus yang kedua barangkali mungkin mengenai adalah distribusinya. Ya, Matahari selama ini tidak pernah bermain dalam ranah online, dunia yang sangat berbeda dengan dunia offline. Ya. Selama ini mereka berjualan di tempat lokasi fisik, tiba-tiba mereka harus bergerak di bidang online yang melibatkan distribusi produk. Ya. Sesuatu yang sangat baru bagi mereka. Sehingga mungkin mereka juga akan fokus pada supply chain. Ya. Bagaimana mereka membangun rantai distribusi yang bagus, warehouse yang lengkap. Ya. Seperti warehouse yang Amazon itu, yang di Amerika itu kadang-kadang luasnya bisa sampai sekitar 50 kali lipat lapangan sepak bola, Mas ya. Warehouse Amazon.com di Amerika itu ya. Warehouse-nya itu rata-rata besarnya sampai 50 kali lipat lapangan sepak bola. Gila ya, luar biasa. Nah, itu mungkin fokus yang mau ditingkatkan oleh mataharimall.com ya ketika mereka merancang strategi ya. Visinya seperti apa? Menjadi online shop terbaik dan nomor 1 di Indonesia misalnya mengalahkan Lazada. Kemudian dalam 3 tahun ke depan mungkin mereka punya visi bahwa revenue-nya bisa meningkat 5 kali lipat. Itu contoh saja, contoh. Jadi contoh membangun visi. Ya. Bagaimana visi Anda ke 3 tahun ke depan? Revenue-nya mau meningkat berapa kali lipat? Mungkin dalam 3 tahun bisnis Anda, bisnis perusahaan Anda mau meningkat 2 kali lipat. Kalau mau lebih ambisius, dalam 5 tahun Anda tumbuh sampai 5 kali lipat. Ya. Jadi tiap tahun naik sekali, naik satu kali ya. Luar biasa itu. Ya. Exponential growth. Atau cukup Anda mau tumbuh 30% ya, setiap tahun itu juga sudah sangat bagus. Ya. Jadi itu ya, membentuk visi strategis ya. Jadi yang pertama adalah Anda membentuk visi strategis. Nah, yang di tahap keduanya, saya lihat tuh di slide Anda ya. Jadi bagaimana menentukan tujuan strategis. Mengkonversi laporan manajerial dan visi strategis bisnis menjadi target unjuk kerja yang spesifik dan terukur. Jadi penentuan tujuan strategis ini adalah menerjemahkan visi tadi menjadi sesuatu yang lebih terukur. Misalnya tadi, katakanlah Anda punya bisnis Anda punya cita-cita menjadi terbaik ya, di tanah air. Menjadi terbaik itu masih sangat abstrak ya. Will be the best misalnya, best company itu masih sangat abstrak. Dalam hal apa? Ya, dalam hal revenue-nya, dalam hal customer satisfaction-nya, atau dalam hal profitabilitasnya. Ya, the best-nya itu dalam hal apa? Apakah the best employee-nya? Nah, ukurannya apa? Kalau misalnya profitabilitas, mudah mengukurnya ya, profit. Kalau customer satisfaction, apa ukurannya ya? Mungkin skor kepuasan pelanggannya. Kalau the best employee, mungkin turnover-nya ya, tidak tinggi ya, almost zero. Itu artinya perusahaan Anda digemari oleh pegawai-pegawai Anda. Nah, salah satu cara untuk menerjemahkan visi strategis itu menjadi sasaran strategis, Anda bisa lihat di halaman berikutnya ini ya. Saya cantumkan mengenai contoh bagaimana memetakan sasaran strategis dalam 4 aspek utama yang kita kenal di dalam manajemen kinerja, namanya ilmu balance scorecard ya. Jadi ada 4 dimensi utama. Jadi Anda menerjemahkan tujuan-tujuan strategis itu dalam 4 perspektif. Ya, jadi seperti yang Anda lihat di gambar Anda ini ada financial, ada customers, ada internal process, dan ada learning and growth. Ya. Misalnya Anda menerjemahkan visi strategis Anda dalam finansial itu ada 3 elemen ya. Increasing net profit-nya ditingkatkan, efisiensi biayanya ditingkatkan,
Dan kemudian revenue growth-nya juga terus melaju. Sementara dalam aspek customers, Anda ingin ada 3 dimensi utama. Ya, marketnya, penetrasi marketnya dikembangkan, expand market penetration, kemudian maintain loyal customers ya, customernya menjadi loyal, kemudian image-nya ya, brand image-nya terus ditingkatkan. Kemudian yang ketiganya, Anda mengembangkan operational excellence, kemudian drive demand through CRM ya, CRM itu Customer Relationship Management, kemudian manage dramatic growth through innovation, dan kemudian di learning and growth-nya Anda bicara mengenai SDM, ya, bicara mengenai develop strategic competencies, dan build learning culture. Jadi ini kotak-kotak itu ya, kotak-kotak itu disebut sasaran strategis atau strategic objective. Sementara baris-barisnya itu disebut perspektif. Jadi ada perspektif financial, perspektif customers, perspektif internal proses, dan perspektif learning and growth. Jadi inilah salah satu cara untuk menerjemahkan visi Anda menjadi sasaran-sasaran yang lebih konkret, yang lebih jelas. Ya. Apa sasaran dalam customers, apa sasaran dalam bisnis proses, apa sasaran dalam learning and growth. Nah, kotak-kotak tadilah kemudian diterjemahkan menjadi serangkaian KPI atau Key Performance Indicators ya, yang terukur, yang targetnya jelas. Ya, sehingga Anda arah strateginya itu menjadi jelas. Ini loh kita mau mengarah ke sini, ini loh targetnya sekian, ini loh target pertumbuhannya, ini fokusnya. Jadi kotak-kotak tadi juga berfungsi sebagai fokus. Tidak terlalu banyak kotak-kotak, tidak sampai 100, tapi kotaknya hanya berapa tadi ya. Itu juga mengindikasikan bahwa strategi Anda mau fokus ke area itu. Ya misalnya di strategi SDM-nya Anda hanya fokus di 2, yakni develop strategic competencies, kompetensi-kompetensi kunci, dan yang kedua build learning culture. Karena Anda merasa budaya perusahaan yang berorientasi pada spirit belajar itu sangat penting. Ya, sebaliknya di proses bisnisnya Anda fokusnya pada 2 hal utama tadi, operational excellence, semua prosesnya menjadi excellence, dan yang kedua inovasinya tanpa henti dijalankan. Innovate or die, inovasi atau mati gitu ya. Jadi kotak-kotak tadi berfungsi juga sebagai salah satu arah, Bapak Ibu-Ibu ya, tujuan strategisnya mau kemana. Ya. Jadi itu adalah cara mengenai bagaimana menerjemahkan sasaran-sasaran strategis ke dalam serangkaian action atau serangkaian program yang lebih konkret. Ya. Nah kemudian di tahap ketiganya, di tahap berikutnya ya, di tahap merumuskan strategi, isi strateginya Anda bisa lihat di slide berikutnya ini ya. Jadi setelah Anda punya visi strategis, punya sasaran strategis, punya kotak-kotaknya tadi, Anda kemudian bikin program kerja atau action plan yang konkret. Bagaimana menumbuhkan bisnis, bagaimana cara memuaskan pelanggan Anda, bagaimana cara Anda bersaing dengan rival, bagaimana merespon perubahan kondisi pasar, dan kemudian bagaimana mengelola setiap bagian, departemen, divisi bisnis, dan mengembangkan kapabilitas organisasi yang dibutuhkan. Ya. Jadi bagian yang ketiga ini adalah kontennya Mas ya, inisiatif-inisiatif strategis yang konkret, action-action yang konkret, how to grow your business. Misalnya katakanlah tadi contohnya kembali ke mataharimall.com ya, ketika mereka mau berambisi menjadi perusahaan online terbaik nomor 1 di Indonesia, padahal mereka new player, mereka harus mengejar ke Lazada, ya mereka harus segera promosi besar-besaran ya. Kalau Anda lihat iklannya di mana-mana, ya mau beli apa saja ada gitu ya. Mereka guyur dengan promosi. Setelah itu mereka juga harus bangun warehouse, ya segera bangun warehouse. Kenapa? Karena warehouse inilah yang akan menjadi gudang dari produk-produk yang mereka jual secara online. Mereka tidak bisa lagi menyimpan produknya di departemen store-nya, ya itu lain sama sekali. Mereka juga harus membangun aliansi dengan kantor pos, dengan TKJNE, dengan perusahaan-perusahaan transportasi. Dan mereka juga harus melakukan kerjasama dengan online payment system, ya bagaimana payment-nya. Itu salah satu kendala e-commerce di Indonesia, ya pembayarannya bagaimana. Mereka juga melakukan inovasi. Anda beli secara online, kemudian Anda boleh ngambil barangnya di lokasi fisik. Di antaranya di Matahari Department Store, di mall-mall itu. Jadi Anda belinya secara online, setelah itu datang tinggal ngambil. Itu adalah contoh konkret bagaimana action-action mataharimall.com ketika mereka mau bersaing. Ya, promosi, membangun warehouse,
menyiapkan infrastruktur supply chain dan seterusnya. Sama ya, bisnis Anda apa ya, misalnya di consumer good atau misalnya bisnis manufacturing, apa cara Anda untuk bersaing? Bagaimana product development di perusahaan Anda? Apakah Anda punya rencana mau mendesain produk-produk baru di tahun depan? Bagaimana kapasitas pabrik Anda? Bagaimana promosinya? Bagaimana strategi pemasarannya? Itu semua adalah konten strateginya ya. Baik dalam bidang pemasaran, bidang produksinya, bidang SDM-nya, bidang finance-nya, semua dikembangkan. Nah, kemudian di slide berikutnya ini bisa Anda lihat implementasinya ya. Jadi implementasi strategi menyangkut pelaksanaan program konkret untuk mewujudkan isi strategi tadi. Nanti kita akan bahas lebih dalam nih di bagian terakhir ya. Jadi intinya Anda tadi sudah bikin action plan, sudah bikin program, sudah bikin inisiatif strategis yang cetar membahana. Nah, langkah berikutnya ya just do it. Ya, how to execute. Jangan hanya di atas kertas ya, kemudian lalu bersama angin. Atau implementasinya termehek-mehek karena koordinasinya gagal. Koordinasi itu penting itu. Koordinasi antara divisi produksi, divisi marketing, divisi finance, divisi warehouse, divisi SDM itu harus solid. Kadang-kadang implementasinya menjadi kedodoran, menjadi terkaing-kaing karena koordinasinya itu gagal berantakan. Ya, CEO-nya tidak bisa mengendalikan sinergi. Itu malah petaka. Ya. Saya pernah bilang salah satu kasusnya adalah seperti Sony, ya, raksasa dari Jepang. Mereka berkali-kali gagal bersaing dengan Samsung, dengan LG, ya, disalib. Revenue-nya sekarang ketinggalan jauh dari Samsung. Kenapa? Karena ada sebuah studi menunjukkan bahwa divisi-divisi di Sony itu kerjasamanya kurang erat. Ya. Perang internal mereka, saling perang internal, ya, konflik internal. Sehingga koordinasinya menjadi berantakan, sehingga produk development-nya juga tertatih-tatih. Ketika mereka baru mau bikin produk, di pasaran sudah ada produk perusahaan lain gitu ya. Jadi mereka selalu ketinggalan. Itu implementasi itu kunci. Strategi sehebat apapun menjadi kosong, menjadi fata morgana kalau tidak dieksekusi, Mas. Ya Bapak Ibu ya. Nah, di bagian terakhirnya setelah Anda eksekusi ya kemudian direview ya Mas ya. Pelaksanaan strategi dipantau melalui serangkaian matriks yang terukur dan kemudian dipantau secara reguler. Jadi tadi inisiatif-inisiatif tadi sebaiknya diterjemahkan menjadi ukuran-ukuran yang jelas. Kapan selesainya, apa ukurannya, misalnya Anda tadi melakukan program promosi. Ukurannya ya kalau bisa penjualan setelah promosi. Ya. Atau misalnya Anda pasang iklan, berapa yang melihat iklan itu. Berapa yang mengklik iklan itu kalau iklannya online. Jadi bahkan inisiatif-inisiatif yang kecil itu juga semua ada ukurannya. Kalau misalnya Anda tadi mengembangkan strategi pengembangan SDM, ya katakanlah misalnya tadi bilang mengembangkan kompetensi inti. Ya ukurannya apa? Ya skor kompetensi. Ya, diukur tiap 3 bulan atau 6 bulan sekali diukur skor kompetensinya atau setahun sekali. Jadi kemudian setelah itu dipantau semua ya ukuran-ukuran tadi itu setiap bulan dipantau apa ibu-ibu ya. Jadi setiap bulan Anda harus meluangkan waktu untuk melakukan performance progress review. Anda mereview kinerja Anda, mereview sejauh mana progres dari pelaksanaan strategi tadi. Jadi strategi yang sudah direncanakan, dieksekusi dan kemudian dipantau apakah on track atau missing. Jadi itulah ya rangkaian terakhir dari proses strategic planning ya. Dari mulai menyusun strateginya, menyusun visinya, menerjemahkan menjadi sasaran kinerja yang terukur, kemudian diikuti dengan inisiatif-inisiatif yang konkret, kemudian dieksekusi dan kemudian dipantau. Proses seperti itu harus terus berulang ya dan kemudian dilakukan dengan konsisten. Dengan cara itu perusahaan Anda bisa menjadi lebih legendaris ya, tidak hilang bersama sejarah. Terima kasih, kita akan lanjutkan dalam video berikutnya setelah yang satu ini.